Dan bisa Anda lihat pemirsa, ini di layar kaca Anda adalah situasi terkini di Makobrimob Surabaya. Saat ini memang arus lalu lintas ataupun juga akses jalan di sekitar Makobrimob, tepatnya di lokasi ledakan ini sudah disterilkan dan juga informasinya akan digelar olah TKP untuk melihat apakah ada apa yang menjadi pemicu penyebab ledakan terjadi di Makobrimob Surabaya. Dan memang ledakan ini terjadi pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan suara ledakan ini diduga terdengar di sekitar Brimob, Jalan Raya Gresik nomor 39. Dan hingga kini kami masih menunggu informasi mengenai sumber ledakan maupun sumber ledakannya ada di gudang, namun kami belum mengetahui apa yang memicu atau menjadi penyebab ledakan di gudang penyimpanan bahan peledak ini. Kemudian juga tadi sempat informasi yang disampaikan sempat terjadi kemacetan di mana Jalan Demak yang hendak ke Jalan Tanjung Perak ini sempat dilarang melintas, begitupun juga hingga saat ini masih disterilkan, tidak boleh dilalui oleh kendaraan apapun karena memang rencananya akan digelar olah TKP untuk melihat seperti apa nanti penyebab dari ledakan yang terjadi di Makobrimob. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh rekan kami Samsul Huda dari Polda Jatim bahwa ledakan ini berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal atau belum sempat dimusnahkan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan, tepatnya di Makobrimob Surabaya, kita sapa rekan Goldi Gumilang. Goldi, seperti apa suasana terkini di sana? Selamat siang Putri dan pemirsa, saat ini kami berada di depan markas Departemen Gegana, Satuan Brimob yang berlokasi di Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya. Dan memang dikabarkan pada pagi hari ini tadi terjadi ledakan di sekitar area tempat kami mengabarkan pemirsa. Dan saat ini memang di pantauan terkini di lokasi ini memang sudah disterilkan. Awak media tidak boleh masuk ke dalam lokasi atau ke dalam markas Brimob Polda Jatim. Dan kami hanya bisa memantau lewat depan gerbang ataupun di depan kantor. Dan saat ini untuk arus lalu lintasnya juga sudah mulai berlangsung lancar pemirsa, karena tadi sempat juga ditutup. Ada sekitar kurang lebih radius 500 meter sempat terjadi penutupan arus, namun kami saat ini dapat merapat ataupun mendekat ke Makobrimob Polda Jatim. Dan memang dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur bahwa oleh Kombes Pol Dirmanto menjelaskan bahwa ledakan ini memang berasal dari sebuah mortir yang ditemukan di tengah pemukiman warga dalam beberapa waktu lalu pemirsa. Dan mortir yang meledak itu diketahui berasal dari sisa zaman perang yang belum sempat dimusnahkan atau disposal. Dan rencananya memang lanjut Kombes Pol Dirmanto, ini mortir tersebut akan dimusnahkan pada pekan-pekan ini. Dan saat ini memang kondisinya masih dilakukan proses olah TKP. Kemudian juga saat ini juga dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah tim laboratorium forensik ataupun tim Lakfor Polda Jatim, ini sedang melakukan pengecekan ataupun melakukan olah TKP di lokasi. Putri. Baik, bisa Anda gambarkan dampak kerusakan akibat ledakan ini ke permukiman warga maupun juga ke gedung ataupun juga Makobrimob Surabaya ini? Baik Putri, karena memang belum terdapat keterangan resmi ataupun kronologi lengkapnya terkait ledakan yang terjadi, berapakah mortir yang meledak dan juga kerugian ataupun kerusakan yang terjadi, maka kami hanya bisa memantau dari luar. Namun tadi informasi dari jurnalis TV1 juga yang memantau sedari pagi di lokasi bahwa ada beberapa kerusakan seperti atap rumah warga dan juga beberapa warung yang mengalami kerusakan, maupun pohon-pohon di sekitar area ledakan. Karena memang ledakan ini kami juga berbicara kepada warga di sekitar lokasi bahwa ledakan ini cukup keras terdengar pada pagi tadi sekitar pukul 9 ataupun pukul 10 pagi Putri. Dan untuk kerusakan maupun kronologi kejadian ini kami masih mengkonfirmasi kepada pihak terkait, dalam hal ini kepolisian Polda Jawa Timur, untuk juga kerusakan yang terjadi, apakah
menimbulkan kerusakan yang parah ataukah ringan ataupun juga dimungkinkan ada korban luka maupun korban jiwa. Ini kami masih terus mengkonfirmasi, Putri. Baik. Putri. Goldi, ini gudang tempat penyimpanan mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal. Ini sudah berapa lama kemudian mortir-mortir tersebut berada di gudang tersebut? Baik, Putri, jadi di sekitar lokasi ini sempat ditemukan beberapa mortir, kemudian juga diamankan terlebih dahulu, dan memang rencananya akan dimusnahkan dalam pekan-pekan ini yang disampaikan oleh Dirmanto, Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Namun untuk lebih detailnya seperti temuannya di mana, kemudian jumlah lengkapnya seperti berapa banyak mortir yang akan dimusnahkan, itu kami masih mengkonfirmasi karena memang saat ini tim juga dari awak media masih menunggu di sekitar lokasi dan di beberapa titik juga ada di Polda Jawa Timur dan juga di TKP untuk memastikan kelengkapan ataupun informasi lebih lanjut terkait ledakan dan juga terkait dari kerusakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ledakan pagi ini, Putri. Baik, Goldi, kalau untuk informasi korban luka sendiri, seperti apa? Baik, Putri, kami masih terus mengkonfirmasi, Putri, karena informasi awal yang baru kami terima adalah terjadi ledakan pada sekitar pukul 9 ataupun pukul 10 pagi di markas Departemen Gegana Satuan Brimob yang berlokasi di Jalan Gresik, Moro Krembangan, Surabaya. Dan untuk informasi awal, kerusakan yang terjadi ini baru kerusakan atap rumah ataupun kerusakan beberapa warung di sekitar lokasi ledakan. Dan untuk korban jiwa ataupun untuk korban luka-luka, ini kami masih terus menggali informasinya apakah ada korban luka dari pihak warga maupun dari pihak kepolisian di Makobrimob. Karena di Makobrimob sendiri ini juga sebagai asrama polisi, sehingga lingkungannya ini juga dekat dengan pemukiman warga, sehingga ledakan yang terjadi tadi ini warga di sekitar lokasi mendengar dan memang ledakannya cukup keras. Ini ada di radius hingga 500 hingga 1 km, Putri. Baik. Dan saat ini memang kami masih mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut apakah olah TKP-nya sedang dilakukan, karena memang informasinya ini tim Latfor Laboratorium Forensik dari Polda Jatim ini telah melakukan pengecekan dan juga sterilisasi maupun melakukan proses olah TKP di lokasi. Putri. Baik, Goldi, kalau kita lihat dari gambar terkini, saat ini masih banyak pengendara yang berlalu lalang di sekitar Makobrimob Surabaya. Seperti apa sebenarnya kondisi arus lalu lintas? Sterilisasinya bagaimana? Jadi memang infonya ini ledakan terjadi di dalam markas, Putri, sehingga memang tadi setelah pasca ledakan terjadi, ini sempat ditutup arus dari Jalan Gresik ini sendiri, di daerah Moro Krembangan ini sempat ditutup, di depan kami sempat ditutup sekitar radius 500 meter, dari sekitar jam ledakan tadi hingga pukul 12 lebih tadi sempat ditutup untuk disterilisasikan dari arus kendaraan. Kemudian mengingat bahwa kondisinya ini terlihat memang sudah cukup stabil di depan Makobrimob, sehingga arus lalu lintas ini kembali dibuka, Putri. Sekitar pukul 12 lebih 10 siang tadi sudah dibuka, sehingga arus lalu lintas ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saat ini beberapa awak media masih menunggu di depan Makobrimob. Kemudian tadi juga sempat ada beberapa warga yang berkerumun dan ini juga beberapa sudah disuruh pergi agar memang arus lalu lintas di sekitar lokasi ini tidak tersendat. Dan saat ini dapat dilihat di layar kaca pemirsa bahwa arus lalu lintas di depan Makobrimob ini sudah berjalan dengan lancar. Putri. Baik.